Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Surat Efesus, pelajaran ketiga, Kuasa Yesus yang ditinggikan. Senin, 10 Juli, mengalami pengertian dari Roh Kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 16 dan 17. Dalam melaporkan doanya, Paulus mencatat satu permintaan utama yang ia tempatkan di hadapan tahta Allah. Dia telah mencatat bahwa Roh Kudus telah masuk ke dalam kehidupan orang percaya pada saat pertobatan mereka. Sekarang Paulus berdoa memohon berkat roh yang baru untuk memberikan pengertian rohani yang dibutuhkan, yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang Yesus, atau untuk mengenal Dia yang benar. Apakah 3 topik yang Paulus doakan agar Roh Kudus memberikan pemahaman khusus kepada orang percaya? Ketika Paulus berdoa memohon pengertian bagi mereka tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, dia berdoa agar mereka waspada terhadap tindakan yang telah diambil Allah di masa lalu untuk keselamatan mereka dan masa depan yang gemilang yang Dia rencanakan bagi mereka. Ketika dia berdoa memohon pengertian tentang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dia sedang mengingat gagasan di Perjanjian Lama tentang orang percaya sebagai milik pusaka Allah. Dia ingin mereka tahu bahwa mereka tidak hanya memiliki warisan dari Tuhan, tetapi mereka adalah milik pusaka Tuhan, dan Paulus ingin mereka memahami nilai mereka di mata Tuhan. Ketika Paulus berdoa memohon pemahaman rohani tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ia membayangkan Roh Kudus membawa pemahaman baru tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya dalam pengalaman mereka. Dalam semua doa ini, Paulus ingin orang-orang ini mengalami sendiri apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Yesus. Bagaimanakah Anda dapat mengalami dengan lebih baik kebesaran kuasanya bagi kita yang percaya? Apakah arti pengalaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17, di sana diinformasikan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengucap syukur, dan bukan hanya 1 atau 2 kali saja dia mengucap syukur, tetapi secara terus-menerus, tidak berhenti dia mengucap syukur. Karena siapa? Oleh karena jemaat Efesus. Padahal kita tahu bersama bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan akan surat ini, dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia sedang dalam penjara dan dia dalam keadaan yang menderita. Tetapi Rasul Paulus terus mengucap syukur. Ada 2 hal yang bisa kita temukan mengapa Rasul Paulus mengucap syukur. Yang pertama oleh karena iman jemaat Efesus kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah kasih mereka kepada orang-orang kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus terus bersuka cita walaupun di tengah-tengah penderitaan kehidupannya. Dia mengetahui bahwa umat-umat Tuhan ini terus setia kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa Paulus berdoa atau dia meminta. Paulus berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus, dan dia berdoa doa syafaat kepada jemaat ini. Dia meminta roh hikmat, yakni Roh Kudus. Roh Kudus disebut demikian karena ialah yang bisa menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan ia terus meminta kepada Tuhan agar roh hikmat ini terus diberikan kepada anggota-anggota jemaat yang ada di Efesus. Dan ketika dia meminta akan Roh Kudus ini untuk terus hadir di tengah-tengah jemaat ini, tujuannya adalah supaya mereka dapat memperoleh pengertian atau pengenalan yang benar tentang siapa Yesus Kristus yang mereka sembah, yang mereka agungkan dan muliakan. Oleh karena itu Paulus berdoa kepada Tuhan agar supaya mereka jemaat Efesus mendapat pengenalan yang benar tentang Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Rasul Paulus ingin jemaat Efesus mengerti tentang pengharapan dalam panggilan Allah. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-18, dia berdoa agar mereka waspada terhadap tindakan yang telah diambil Allah di masa lalu untuk keselamatan mereka dan masa depan yang gemilang yang Dia rencanakan bagi mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak mementingkan akan dirinya sendiri. Dia terus memikirkan akan keselamatan dari umat-umat Tuhan yang ada di Efesus, supaya mereka tetap ada di dalam Kristus, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Sehingga mereka akan mendapatkan masa depan yang gemilang. Realisasinya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, umat-umat Tuhan yang ada di Efesus dapat diselamatkan. Rasul Paulus merindukan agar umat-umat Allah yang ada di jemaat Efesus terus mengingat bahwa mereka tidak hanya memiliki warisan dari Tuhan, yakni surga atau kehidupan selama-lamanya, tetapi mereka adalah milik pusaka Tuhan, dan Paulus ingin mereka memahami nilai mereka di mata Tuhan.
Dan Paulus juga berdoa memohon pemahaman rohani tentang betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Roh Kudus membawa pemahaman baru tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya dalam pengalaman mereka. Sebagaimana Rasul Paulus menginginkan umat-umat Tuhan yang ada di Efesus untuk mereka terus setia kepada Tuhan, meminta agar roh hikmat atau Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah umat percaya yang ada di Efesus. Demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita terus meminta roh hikmat ini, yakni Roh Kudus ini untuk terus ada di dalam pikiran kita, mengarahkan akan pemikiran kita untuk terus datang dekat kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Kita dapat memiliki pengertian dari Roh Kudus. Kita dapat mengetahui mana hal yang benar, mana hal yang tidak benar, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan terus datang dekat kepada Tuhan. Kita jangan pernah melupakan bahwa Allah telah melakukan segala sesuatu kepada kita. Mari kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan terus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengalami pengertian dari Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus datang dekat kepada Kristus. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.